itu hidup, nggak mati. Nah, nih Nabi Muhammad itu masih hidup, bro. Nih saya tunjukkan ya. Ini ayatnya nih, Nabi Muhammad itu hidup di sisi Allah, tidak meninggal dunia. Ini saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yarzakun. Jangan kamu Imran. Quran surat Al-Imran ayat 169. Kenapa ini tidak, Bang? Iya, di report. Nih, jadi Nabi Muhammad itu hidup di sisi Allah. Perhatikan ayatnya, ya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yarzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nabi Muhammad itu di situ tertulis Muhammad nggak? Ya, sekarang Nabi Muhammad gugur di jalan Allah atau tidak? Gimana? Nabi Muhammad gugur di jalan Allah atau tidak? Ayo kan. Allah di situ tertulis Allah. Ya emang Allah, Dudul. Nabi Muhammad itu gugur di jalan Allah. Allah mengatakan jangan mengatakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi ya hidup di sisi Allah. Paham? Nggak tertulis di situ, Bang Muhammad. Aduh, ya Allah, ini otak. Saya tanya Muhammad kemana? Udah, kamu botol banget nih. Kamu turun aja. Iya, Bang, jangan gitu lah, Bang. Iya, kamu botol banget, pusing aku. Menghadapi orang botol ini susah. Dijelasin berulang kali juga gak nyambung. Tarono. Botol itu susah kalau bicara sama orang botol itu. Assalamualaikum, Bang. Tarono, waalaikumsalam. Ya, aduh mantep kali, Bang. Ini, Bang, apa namanya, ngelihat live-nya. Saya muslim, Bang. Cuma mau apresiasi. Ya, karena di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Betul, iya, Bang. Kita mau dakwah kristologi jangan hanya ilmu Islam, harus punya ilmu Bible. Saya menguasai bahasa Bible, Ibrani bisa, Yunani bisa, Arabik bisa, bahasa Suryani bisa. Nih, Suryani. Ini bahasanya Yesus nih. Jadi tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Lesono armoyo. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku bisa bahasa Suryani, saya cek itu ternyata bahasa Arab. Wa makoli rahmatan bima indallah. Itu bukan bahasa Suryani. Mana ada bahasa Ibrani, Yunani diksinya semacam itu. Pendusta. Ada video bilang Mama Gupron salah. Emang salah, pendusta dia. Terus ada ini, saya tunjukkan kitab asli Suryani. Setelah saya lihat, oh, itu mah bukan Suryani. Suryani modelnya kayak gini nih. Saya tunjukkan ya. Coba, Bang, lihat, Bang. Suryani itu sebentar. Suryani. Syriac Bible. Syriac. Oke. Bentar ya. Ini Suryani baru. Nah. Ini tulisan Suryani. Go back. Nah, ini baru tulisan Suryani. The New Testament in Syriac. Matthew. The Syriac Bible according the Peshitta text. Ini baru tulisan Suryani. Tulisannya model kayak gini. Saya tunjukkan Suryani ya. Matius 1 nomor 1. Nah, tulisannya Suryani macam ini. Kalau ada orang nunjukkan bahasa Suryani tapi tulisannya Arab, itu pendusta. Nih saya bacakan Suryaninya. Ya, ini Bang. Bahasa Suryani. Ketobo dilidote de Yesho, namanya Iso atau Isa ya. De Yeshu Mesiho breh David breh Dabrohom. Abraham oled le Ishak.
Ya, Abraham memperanakan Ishak. Seperti ini tulisan Suryani atau Aramaik. Kalau ada orang menunjukkan bahasa Suryani, tulisannya bahasa Arab, pendusta itu. Makanya saya kritisi juga orang-orang yang ngaku Suryani tapi tulisannya bahasa Arab. Kayak gini tulisan Suryani. Itu Bang. Mantap Bang. Siap Iya, Bang. kalau saya Suryani juga bisa. Nambah insight Bang. Thank you banget Ya. Bang. Bang BTW mau ini Bang, kemarin-kemarin kan Abang sempat itu ya, apa namanya, debat sama si RK, terus sama yang siapa tuh yang katanya murtadin dari Katolik tuh? Si Joseph. Babak belur itu si Joseph. Nih saya tunjukkan videonya. Aduh. Kemarin gua lihat live-nya dia Bang. Wah gila itu. Gak apa berani dia menghadapi saya. Pojokin lu Bang. Saya kasih uang 200.000 kalau dia berani debat dengan saya. Mewek debat sama saya tunjukkan videonya. Dia ngerti. Saya tunjukkan video dia mewek. Sebentar ya. Nih. Dia kalau sama saya mewek. Ismail, Tuhan kami adalah Tuhan Nabi Ismail. Elohe Yishak, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishak. Elohe Moshe, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Elohe Aaron, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Harun. Elohe Yeshua Hamasiah, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Elohe Ruaha Ahmad Muhammad Salam, dan Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Holik Langit dan Bumi, Stefanus ini mandan ya. Ini ntar dulu. Bang ya Bang, ditunggu Bang. Bentar. Jawab nih, gua ajarin caranya berdebat begini Joseph. Makanya dia nggak mau memperlihatkan wajahnya, mau nangis dia. Nih lihat Joseph, saya kan tanya di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah, di mana Musa menyembah Roh Kudus. Kenapa Katolik dan Protestan menyembah Roh Kudus? Musa saja nggak kenal Roh Kudus. Di mana tertulis? Rupanya kamu baca terjemahan, nggak ada Roh Kudus di situ. Ini ya, ini terjemahannya juga roh. Ini ya. Bilangan 11 nomor 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan yang berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Ini roh apa? Karena Tuhanmu itu punya roh jahat. Yang Spanyol itu ya lu. Ambil kitab perjanjian lama, kok gua yang dibilang Spanyol. Kita lihat di dalam bahasa Ibraninya ya, langsung ke ininya. Di dalam bahasa Ibraninya bukan Roh Kudus ini, haruah tuh. Seroh satu roh. Fayid nabau, mana Roh Kudus di sini? Nah, satu lu kena tampol lu, nggak ada Roh Kudus di situ. Kemudian di dalam nih saya kasih tahu caranya kamu berdebat. Ditanya apa, jawab apa. Kamu itu gimana sih? Nih caranya begini, saya telah mundur ya. Kita lihat nih. Tuhanmu itu punya roh jahat juga, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan-jangan yang hingga pada bilangan 11 nomor 25 itu roh jahat Tuhan. Kan yang saya tanya jelas, sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Di mana dalil Musa menyembah Roh Kudus? Tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan evangelis Yonatan Nandar. Di mana dalil Musa menyembah Roh Kudus? Kalau si Joseph berani debat dengan saya kasih 200.000. Apalagi dia Katolik, saya ini ahli Katolik, saya tahu banget Katolik. Doa Novena, ya, Salam Maria, Deposi Maria, saya tahu. Doa Rosario, doa Novena. Ya Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tidak ada yang mustahil bagi Bunda Allah. Ampunilah dosa kami Bunda Sorgawi. Salam Maria, diberkatilah di dalam nama Tuhan. Kalau saya berdebat dengan Katolik, ahli Katolik, saya tahu banget dalamannya Katolik seperti seorang pacar yang mengetahui dalaman pacarnya. Saya tahu banget Katolik. Mana ada orang Katolik berani debat dengan saya? Saya tahu banget Katolik. Joseph, si RK, si Elia Miron Katolik. Kalau berani saya kasih 200.000, lumayan buat beli pulsa. Jadi Katolik itu ya, dia kalau Katolik itu berdoa ke Gua Maria minta hamil, minta kaya.
Saya orang Kuningan Jawa Barat, di Cigugur itu ada Gua Maria. Banyak orang yang berduyun-duyun dari Jakarta, dari Bandung, dari mana, orang Katolik berduyun-duyun hanya untuk berdoa di Gua Maria. Orang Katolik mana yang sanggup mengalahkan saya? Bukan sombong, ini berbicara tentang kebenaran Islam. Kalau naikin orang awam, dia berani naikin saya. Saya nunggu 1 jam gak dinaikin karena saya ahli Katolik. Tapi dia pernah tahu bang, apa namanya, bilang mana nih si Nandar, mana nih si Nandar? Kalau ngomong gitu aja gue juga bisa ngomong. Ya di mana? Ini gue setiap hari live. Di mana Joseph? Gue juga bisa ngomong. Kalau gue akan nyata nih, gue kasih 200.000 kalau dia berani live di sini. Saksinya 386 mata memandang. Kalau dia berani live host dengan saya kasih 200.000. Orang baru sekali debat dengan saya sudah mau mewek. Mukanya, lihat nih mukanya sampai ya Allah gak tega. Kalau saya konsisten open cam, karena dengan open cam orang bisa melihat body language, face language. Kalau saya dari awal, kalau dia gak berani di open cam, jangankan si Joseph, si Edi saja udah gak berani. Orang si pendeta Mel Atok saja ampun-ampun sama saya. Nih pendeta Mel Atok nih. Saya senang, ini handphone saya sudah mulai hang nih Pak Nanda. Saya udah pakai 2 handphone, kalah semua nih. Maklum handphone lama Pak, ya. Padahal handphone saya murah Pak ini Pak. Iya, saya punya juga. Saya bukan masalah murah Pak, udah terlalu lama handphone saya. Nah kabur nih. Jangankan Joseph, pendeta Mel Atok aja alasannya HP saya panas. Wah panas dari Hongkong. Saya aja live 2 jam gak panas. Pak Nandar mohon maaf HP saya panas ya, nanti dilanjut lagi. Sekarang mana ada Mel Atok live streaming TikTok? Nggak ada. Kayaknya kabur dia bang. Ya kabur memang alasan itu. Bang, dia ketampol dia sama saya nih, detik-detik si pendeta Mel Atok ketampol. Lukas 12 nomor 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Roh Kudus ini adalah Tuhan tertinggi di dalam Kristen. Kalau menghujat Yesus, Lukas 12 nomor 10. Setiap orang yang mengatakan. Nah ini ya videonya ya. Nanti kalau mau lihat di YouTube, di channel YouTube Yonatan Nandar, kalau mau lihat video utuhnya banyak panjang. Oke. YouTube Yonatan Nandar. Jadi kalau Kristen ya, saya kalau Joseph RK gitu, Elia Miron aja pendusta. Dia kalau sama orang awam, oh firman itu perkataan itu bukan logos. Kalau perkataan itu adalah rema. Anjir ini sudah bohong ini. Makanya dia nggak berani naikin saya. Ngomongin itu mulu bang, yang logos itu bang, sama yang Nur Muhammad itu bang. Iya, dia nggak ngerti. Makanya gini nih, ini 370 orang yang nonton nih. Kalau si Joseph berani debat live host dengan saya, atau si Elia Miron, saya kasih 200.000. Misalnya Anda nih ya, Bang Nandar, saya Taronau nih, saya sudah memfasilitasi abang nih, nanti debat sama Joseph nanti malam ya. Oke, nanti saya kasih Anda 200.000. Saya transfer sekarang juga. Kalau berani, ya nggak bakal berani, ahli Katolik. Mantap, ngomongin bang. Katolik yang mana? Doa novena, Bunda Allah, Bunda Sorgawi, tidak ada yang mustahil bagimu, ampunilah dosa-dosa kami. Makanya Protestan menganggap Katolik menyembah Bunda Maria. Orang doa novenanya saja begitu. Salam Maria, deposi Maria. Aduh, doa novena itu. Doa Rosario. Bang, BTW bang, kan si Joseph itu kan ngaku-ngaku kalau dia itu murtadin dari Islam ya bang ya. Nah abang itu kan sebenarnya emang jago lah, maksudnya tahu tentang Katolik. Dan si Joseph itu kan masuknya jadi Katolik sekarang. Nah menurut abang dia tuh beneran emang murtadin atau gimana sih bang? Soalnya kalau dilihat gini. Saya kalau ngaku pendeta cocok apa enggak? Bang? Saya kalau ngaku pendeta cocok apa enggak? Mantan pendeta saya ngaku. Cocok apa enggak? Gimana bang? Putus-putus bang? Kalau saya ngaku sebagai mantan pendeta cocok atau enggak? Halo? Jangan di mute. Halo bang. Kalau saya ngaku mantan pendeta cocok apa enggak? Sesuai apa enggak? Kalau dilihat dari
ilmu. Ilmuwan abang ya bisa jadi cocok ya bang ya. Iya, orang kalau saya ngaku saya dulu adalah pendeta di gereja Murtadin Indonesia, Ibrani, Yunani, Arabik, ya Suryani bisa saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Arabik bisa baca, Suryani bisa baca, bahasa Sunda bisa, bahasa Jawa bisa. 6 bahasa saya kuasai. Saya ngaku mantan pendeta cocok. Kalau cuma bermodalkan bahasa Ibrani, saya bisa ngaku pendeta. Bro, di satu perguruan saya banyak orang Kristen yang belajar bahasa Arab. Banyak orang Kristen yang belajar bahasa Arab. Sekarang kamu mau belajar bahasa apa? Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Misionaris itu, mereka itu belajar bahasa Arab, menghafalkan Quran. Sejarah sudah mencatat Snok Horgonje, misionaris dari Kristen Belanda, nyamar jadi ustad. Kalau cuma nyamar jadi murtadin ya bisa, bro. Karena apa? Karena di dalam agama mereka diajarkan untuk berdusta. Roma 3 nomor 7, 2 Korintus 12 nomor 16. Saya kenapa tidak pernah ngaku jadi mantan murtadin, mantan apa namanya itu? Mantan pendeta, karena di dalam Islam nggak boleh diajarkan berdusta. Kalau saya dibolehkan berdusta di dalam ajaran Islam, saya sudah ngaku mantan pendeta, mantan pastor. Ya sesuai khotbah saja saya bisa kok ala-ala Bapak Pendeta. Saudara-saudari yang terkasih, boleh kiranya berkat sangat melimpah ruah pada hari ini, saudara, sukacita yang tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai kita, saudara. Silakan saudara berikan perpuluhan. Itu palsu. Ada nyanyiannya tuh. Kalau di dalam agama mereka boleh berbohong, kalau dalam kita nggak boleh. Kecuali dia nunjukin nih, ini KTP saya dulu, ini dulu saya waktu dia di remaja masjid, baru namanya saja palsu itu, namanya bukan Joseph, namanya Agus namanya. Namanya itu bukan Joseph, itu nama panggung. Seperti saya nih, Yonatan Nandar, ini nama panggung. Nama asli saya Endang Sunandar, orang Sunda. Joseph Mikael itu nama panggung, nama palsu. Aslinya Agus Sucipto. Orang mana sih dia bang? Aslinya bang? Ya kita nggak usah stalkingin orang lah, nggak ada gunanya. Saya pengen bahas tentang jaminan keselamatan saja. Saya hanya memberikan ini saja. Gak usah stalkingin orang lah, intinya begitu ya. Siap bang. Bang BTW tapi emang nggak tahu ya bang ya, walaupun mungkin saya bukan ahli agama apa gimana, tapi kalau menurut pandangan saya pribadi tuh kayak si Joseph itu kayak ngomong tuh kayak seakan-akan meyakinkan, itu satu bang. Cuma yang terbantahkan kalau menurut gua tuh kayak ngelihat dia cara baca Al-Quran dari tajwidnya, panjang pendeknya, menurut gua enggak lah. Maksudnya kan kalau dalam Islam kan ada tuh tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Gini aja bang, gini aja, kalau dia berani debat dengan saya punya banyak nih teman-teman ya, gua tunjukin nih. Saya ini dulu pacar saya itu Advent, dulu pacar saya Advent. Tanya orang Katolik ya, Advent itu sangat musuh dengan Katolik. Nih saya mah ada saksi bisunya. Nih ya, ini Alkitab dari pacar saya dulu ya. Nih, buat Antoni Paris dari Ika Puspitasari tanggal 6 bulan 7 2009 di Balikpapan. Ini dari gereja Gemahak, gereja Masehi Advent hari ke-7, dari gereja Advent, namanya Ika Puspitasari. Dia pelayanan di Balikpapan di kilometer 3. Saya lupa nama gerejanya. Buat Antoni Paris. Antoni Paris siapa? Saya dari Ika Puspitasari. Ada dalilnya, ada datanya teman-teman. Ini dari gereja Advent. Nah, kenapa saya tahu kesesatan Katolik? Ini pacar saya ngomong. Kenapa? Jadi saya belajar sama pacar saya dulu, mantan ya. Itu Katolik nyembah Manria itu, nggak boleh itu. Jadi pacar saya ini Advent,
Dia nggak makan babi, dia nggak minum kopi, dia nggak minum teh. Jadi saya kalau makan makanan dia aman karena dia nggak makan babi. Nah, saya belajar ke dia, gimana dong kesesatan Katolik gimana nih? Oh, dia jabarkan ini. Dia berdoa di Gua Maria. Loh, saya dulu nggak ngerti Gua Maria. Pacar saya yang ngasih tahu. Jadi saya coba mengeksplor nih. Kesesatan Katolik gimana ya, Beb? Oh, Katolik mah dia menyembah Bunda Maria. Oh, emang iya? Coba aja tanya di gerejanya ada Gua Maria apa enggak? Kalau Protestan nggak ada Gua Maria. Oh iya tah? Coba aja tanya, ada doa novena enggak? Terus bulan Oktober, bulan Rosario, tanya tuh. Itu dalam Protestan nggak ada bulan Rosario. Oh begitu ya? Iya, dijelasin sama dia. Akhirnya saya ambil ilmu itu, ketika mereka debat dengan saya keluarkan. Begitu bro. Oh iya bang, boleh nanya nggak bang? Ini bang, kan abang kan mungkin lebih paham ya bang ya. Kan tadi kan bedanya Katolik, terus apalagi sih tadi yang abang sebutin tuh Advent ya, terus Protestan. Kalau Advent nggak makan babi. Pantekosta badenya apa bang? Pentakosta itu ibadahnya gini. Ada karismatik, itu karismatik. Kalau Katolik jeng jong Tuhan itu tidak berubah. Kalau Katolik santun ya neng nong. Kalau Protestan yang ini biasa juga teng tong. Kalau Pentakosta ye. Kalau karismatik kayak si Darius Goling itu ya bara. Ini kayak gini nih, saya tunjukin videonya. Ada videonya nih. Siap bang. Gue cuma mau tahu aja sih bang. Disclaimer ya bang ya, bukan. Iya. Nih kalau kamu mau tahu gereja karismatik kayak gini ibadahnya. Ini Protestan juga kayak. Nah, ibadahnya kayak gitu. Ya, itu kalau orang terbiasa dugem masuk kayak denominasi macam itu dapat itu. Kalau orang biasanya dugem ya dunia gemerlap itu, kalau masuk gereja dengan denominasi karismatik ya kayak gitu pas itu. Karena jadi kalau kita orang dugem ya orang dunia gelap, kalau masuk gereja karismatik cocok karena ibadahnya hampir sama dengan di acara diskostik. Oke, aku nggak mau bahas itu terlalu jauh ya. Saya mau cari mangsa dulu. Oh iya bang, ini mau nyampein ini bang. Ini kan abang kan dari tadi mungkin penontonnya cuma 300-400 ya bang ya. Ini mau nyampein pesan aja sih buat supaya algoritma abangnya cepet naik. Tolong mungkin penonton viewers ini tap like-nya supaya algoritmanya terus naik ya teman-teman semuanya. Nggak bisa. Ini saya sebenarnya kalau saya nggak tahu ya, kalau saya live itu selalu ada report. Nih contohnya nih. Oh. Jadi saya memang kalau live dibatasi. Nih saya tunjukkan videonya ya. Oh. Mereka kalau sama saya kejang-kejang. Nih. Tuh, apa di sini tertulisnya apa? Pembatasan. Iya, jadi dibatasi sama YouTube, jadi nggak bisa naik. Oh gitu ya bang ya? Iya kan saya ditakuti para pendeta di muka bumi. Ya, siapa pendeta di dalam Kristen yang mau berani debat dengan saya? Makanya penonton saya dibatasi. Jadi di dalam Islam ini bukan masalah banyak atau sedikitnya penonton, tetapi keikhlasan kita. Ya, mau penonton dibatasi mau tidak, yang penting hati ikhlas. Percuma yang nonton banyak tapi hati kita tidak ikhlas. Kita star syndrome. Kalau saya mau nonton 10 orang, mau nonton 5 orang, lanjut terus. Karena dakwah itu bukan masalah banyak sedikitnya pengikut, tetapi keikhlasan kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Bagaimana bisa naik kalau saya selalu di report, dibatasi?
Gitu Bang. Oke siap Bang. Oke Bang. Ternyata dibatasin ya. Oke, Iya siap, thank you, dibatasi Bang. penontonnya sama TikToknya karena di report sama mereka, makanya dibatasi. Jadi saya nggak terlalu siap, berharap penonton naik nggak. Saya bukan ya ada yang nonton alhamdulillah, nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting kebenaran firman Tuhan saya sampaikan. Betul Bang, betul Bang. Ya udah Bang, sehat-sehat selalu ya Bang ya di sana ya Bang ya. Yo oke. Ya siap Bang. Ini gimana ya? Jadi gitu teman-teman ya, mereka nge-report saya. Kristen yang paling hebat naik mana nih? Ciko, Bugis, Ciko. Aduh Bugis mah Muslim ya. Assalamualaikum Pak Nandar. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ini sebentar saja nih, tidak banyak-banyak nih karena sudah disampaikan tadi sama yang tadi itu. Iya. Cuma tadi mau bilang itu yang si RK sama si Joseph itu kemarin, terus saya juga jengkel ngeliatnya itu. Ya nggak usah ditonton. Karena sudah terjawab juga sama Pak Nandar itu tadi sudah, karena pikirnya nggak pernah ketemu sama itu. Ya, kalau ketemu sama saya nggak berani. Saya kasih 200.000 kalau mereka berani debat dengan saya. Elia Miron, itu kemarin Joseph. ada Ustaz, Bang. Itu kemarin ada Ustaz naik, belum dijawab, sudah dia nyoses duluan, apa. Ayatnya lancarnya sebegitu fasih. Ini orang ini karap-arapan juga, saya bilang gitu. Iya udah, jangan dibahas ya. Intinya kalau cuma bahasa Arab saya juga bisa, bahasa Jerman, bahasa Perancis saya juga bisa. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa dipelajari? Orang bahasa Ibrani saja saya bisa. Jangankan bahasa Arab, bahasa Suryani saya bisa. Nih bahasa Suryani kayak gini. Sudah tadi Bang, makanya saya bilang sudah tadi tuh. Iya makanya. Saya tadi nonton dari nontonnya Bang. Dari tadi nontonnya tadi tuh. Siap. Makanya banyak-banyak kamu sampaikan karena sudah terjawab semua tadi sama Bang Nandar. Siap, oke ya. Saya cari oten nih. Kristen yang paling jago naik ya. Kristen yang paling hebat naik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Atta Edo. Mana? Atta Edo, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini otennya nggak ada yang berani sama saya. Iya. Iya. Baik, ada yang mau disampaikan? Enggak Bang juga Bang, ngikutin dari tadi aja, cuman ingin lagi itu aja Bang. Tolonglah Bang ya ketemulah sama RK sama siapa itu Bang. Ngomongannya itu kita udah dibilangin nggak berani mereka Bang. Saya kalau berani ayo, Edi saja nggak berani. Kalau berani saya tunggu kapan jamnya. Nggak berani mereka. Ada rekamannya, saya nggak dinaikin. Ya, nggak berani. Terlalu. Intinya Anda jangan meramaikan. Mereka mana ada yang berani sama saya, ahli Katolik saya. Mana ada mereka berani sama saya. Saya kasih 200.000 Anda kalau berani bawa dia ke saya 1 lawan 1. Jadi masalahnya dari kalian sendiri, nggak ada ilmu kristologi naik, ya kan? Kalau misalnya ada apa-apa ngadunya ke kita. Masalahnya mereka nggak berani kalau yang sama yang ahli Bible. Mereka beraninya sama yang awam kristologi. Begitu. Tapi kalau begitu ya. Naik nggak kita kalau naik Bang. Baik, saya nggak mau melebar kemana-mana ini. Ini sudah keluar dari jalur ini. Saya membahas jaminan keselamatan. Saya tidak membahas komal orang lain. Kalau kalian misalnya menginstruksikan saya debat sama si ini si itu, saya sudah lakukan dan mereka nggak berani sama saya. Karena ketidakberanian mereka, saya sampaikan, saya kasih Anda, kalian, teman-teman, uang 300.000. Kalau si Joseph berani debat saya, hak tuh hak. Mewek debat sama saya. Gak bisa jawab. Ini berulang kali saya sampaikan ini.
Nggak berani mereka. Nih, gimana lagi nih? Saya sampaikan lagi, tah. Tadi udah nonton bang. Iya, nggak berani, mewek dia sampai close cam. Kalau debat sama saya sampai close cam dia. Kemarin itu sampai kan ada mewek, sampai close cam. Umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba, kecuali orang probably an early Christian hymn jeder si Joseph sampai yadkhulunal jannah ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Mahya aba ya Rasulullah, kata Rasulullah, waman ato'ani daholal jannah waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya nggak kamu jawab. Saya benar ini, kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih, mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik. Ternyata Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya, was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, kembali. Di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya ajari kamu ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria, bersujud kepada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tuh Joseph kalau sama saya nggak berani. Oke, saya nggak mau lagi bahas orang lain. Kalau berani Kristen yang paling hebat, saya nggak mau Kristen yang ecek-ecek. Yang paling hebat di muka bumi debat dengan saya. Mau bahasa Suryani saya bisa. Suryani bisa baca, Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Arabik bisa baca, semua bahasa Bible saya bisa baca. Kristen terjemahan semua, makanya nggak berani debat dengan saya. Oke bang, saya nggak mau ini ya, yang Kristen aja dulu. Oke bang ya, makasih bang ya. Ini waktu saya nggak banyak soalnya. Kalau kita hanya membahas sesuatu yang nggak ada urgensinya, nggak kemana-mana nanti. Saya kasih 300.000, lumayan. Kalau si Joseph berani debat, lepos. Si Joseph, si Edi, si Elia Miron. Gak berani, beraninya ya susah kita kalau debat gak gantian ngomong ya susah. Mau ngomongin Katolik, ahli Katolik. Ngomongin karismatik, ahli karismatik. Mau ngomongin Calvinisme, Lutheran, ahli Lutheran. Ngomongin apa tentang Kristen? Bukan hanya bahasanya, denominasi Kristen saya pelajari. Kalau mereka cari yang awam, oh ada nandar Ustadz naik. Kalau kita debat dengan Kristen ini jangan hanya modalkan ilmu Islam, nggak bisa, harus ilmu kristologinya juga. Kristen. Supra Erik, aduh. Saya carinya yang pinter. Saya jujur kalau ada Kristen membuat saya terdesak, saya merasa oh berarti saya harus belajar lagi gitu. Erik, Kristen atau Muslim? Halo abang, saya Katolik bang. Katolik, nah ini Katolik nih baru nih. Katolik, gimana ya, bang? Salam hormat ya bang. Ya salam hormat. Saya ini hanya apa ini? Jangan nervous abang.
saya bukan artis, saya bukan selebritis, saya hanya penginjil jalanan. Jadi abang jangan nervous lah ngomongnya. Tenang aja, saya nggak bakal, ayo jawab lah bang, tenang. Abang dari Katolik, saya boleh jujur ya. Kalau Katolik dengan Protestan, yang sangat santun itu Katolik. Jujur ya, kalau yang santun itu Katolik. Kalau Protestan ini kebanyakan radikal kalau dari apologetnya. Kalau Katolik santun. Cuma memang kalau membahas tentang ketuhanan bolehlah lawan saya akan buktikan ya penyimpangan dalam agama Katolik. Oke? Siap, Bang. Ya jangan nervous abang, saya nggak bakal makan abang, tenang ya. Abang minta bantuan Roh Kudus supaya ditenangkan. Silakan abang tanya tentang jaminan keselamatan kepada saya Islam. Abang tanya sepuasnya tentang jaminan keselamatan dalam Islam, nanti saya akan jelaskan bagaimana tidak ada jaminan keselamatan di dalam agama Katolik. Silahkan bang, abang nanya dulu atau saya yang nanya? Tidak, saya tanya dulu bang. Boleh tanya tentang jaminan keselamatan, ya silahkan. Karena apa nih, saya kan gini, abang tenang, abang nggak usah buru-buru, nggak usah nervous, nggak usah. Saya bukan public figure, saya hanya seorang santo ya, kalau santa perempuan. Saya hanya seorang santo agung. Tenang, tarik nafas pelan-pelan. Abang relax dulu, relax. Dah, coba ini dulu, biar nggak, saya mendengar suara abang nggak tega gitu. Relax dulu bang, nggak usah takut, saya nggak bakal menghujat, saya nggak bakal keras suaranya. Tenang, kalau sudah tenang ngomong. Sudah tenang bang? Halo? Sudah? Tarik nafas, tenang. Dah, tenang aja, anggap saja saya sahabat abang. Pacar. Apa namanya, teman. Si abang nih, kemana si abang nih bang? Kristen mana yang paling hebat ya? Saya itu jujur pengen banget dapat Kristen yang paling hebat supaya saya dapatkan asupan gitu, karena saya mau berdebat di dunia nyata. Saya mau berdebat dengan Bambang Nurseno. Ayo, aduh Erik, naik lagi Erik. Bang Erik, naik aja bang. Jangan khawatir abang bertanya aja deh, nggak usah saya tanya. Abang bertanya bang, nggak usah takut bang. Malah pergi orangnya. Milawati, terima kasih bunga mawar merahnya. Teman-teman guys, aku mau akhiri dulu ya setelah ini ya, soalnya kena pembatasan nih, gak bakal naik penontonnya. Berkah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, mohon maaf ya bang ya, ini saya mau akhiri dulu soalnya kalau kena pembatasan, begini nggak